Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami memiliki proyek UTS mata kuliah Machine Learning yang mana dikerjakan secara kelompok. Nah, kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Nurul Islamia, dan rekan saya Muhammad Raihan dan Dede Adi Saputra. Nah, yang mana tugasnya itu adalah temukan permasalahan di lingkungan kita yang masalahnya dapat dipecahkan oleh machine learning, kemudian bisa diimplementasikan. Nah, di sini masalah yang kami angkat itu adalah tentang huruf hijaiyah, yang mana biasanya huruf hijaiyah yang dipelajari anak-anak itu lumayan sulit untuk anak-anak. Nah, anak-anak terkadang menulis atau mencoret-coret huruf hijaiyah itu kurang benar. Jadi kita menemukan solusi untuk membuat huruf hijaiyah yang ditulis anak-anak itu menjadi benar. Nah, dengan adanya koreksi gambar 10 kali 10 pixel, nah itu bisa membuat tulisan huruf hijaiyah anak-anak menjadi baik dan benar. Nah, di sini metode yang kami gunakan itu adalah metode Naive Bayes Classifier, yang mana metode ini dikenal dengan metode yang mudah, cepat, dan akurasinya tinggi. Metode ini juga banyak digunakan untuk mengklasifikasi dokumen. Nah, metode NBC ini untuk klasifikasi atau kategorisasi teks menggunakan atribut kata yang muncul dalam satu dokumen sebagai dasar klasifikasinya. Algoritma klasifikasi NBC ini memanfaatkan teori probabilitas. Nah, jika kita menggunakan metode NBC ini, kita harus memiliki data yang sudah ada. Kemudian dari data itu, yang mana yang paling mendekati, maka probabilitasnya akan menunjukkan data tersebut. Atau misalnya pada huruf hijaiyah, ketika kita membuatnya dalam gambar 10 kali 10 pixel. Nah, jika kita membuat huruf 1 untuk membentuk huruf alif, itu kita buat dulu di datasheetnya. Di datanya itu ada 3 huruf hijaiyah. Jika kita panggil nanti dan kita panggil seperti yang sudah ada pada datanya, maka dia akan menemukan probabilitasnya huruf alif itu sendiri juga. Nah, selanjutnya bisa kita implementasikan dalam programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Adi Saputra dengan NIM 4221901024. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurul Islamia. Pembahasan kali ini yaitu membahas tentang project machine learning-nya. Jadi kelompok kami sudah membuat proyeknya, yang mana kami membuat proyek kelas data, yaitu mengklasifikasikan data, atau kami lebih tepatnya mengklasifikasikan huruf hijaiyah. Jadi di sini kami sudah membuat data dengan 30 sampel, yang mana terdiri dari 10 baris dan 10 kolom. Datanya itu dimulai dari 0, di mana kami membuat 10 data. Masing-masing data memiliki 3 bagian anggota di dalamnya. Jadi di sini kami memulai
huruf alif, ba, ta itu dengan angka 0, 1, 2, 3. Jadi di sini alif yaitu sebagai angka 0, ba itu sebagai angka 1, ta itu sebagai angka 2, sa itu sebagai angka 3, jim itu sebagai angka 4. Nah, di sini saya akan mencoba satu-satu hurufnya atau angkanya. Jadi di sini kita akan mencoba learning data tersebut dan kita akan melihat data tersebut akan teridentifikasi sebagai data yang valid, betul atau tidak teridentifikasi. Jika data tersebut atau huruf hijaiyah tersebut tidak teridentifikasi dalam data yang sudah kita tetapkan, maka di sini kami akan membuat suatu variabel print yang mana yaitu can fin answer all probabilitas is known. Jadi dia tidak mempunyai probabilitas dalam data tersebut. Jadi saya akan memulai learning datanya. Yang pertama kita akan learning data alif. Jadi di sini kita learning data alif di fungsi def get data test. Jadi di sini merupakan fungsi untuk mencoba data tersebut untuk diidentifikasi. Nah, jadi di sini kita akan coba menjalankannya. Nah, bisa dilihat data pada alif itu teridentifikasi di possibility-nya itu di 0. Jadi data tersebut teridentifikasi betul atau sudah tepat. Dan the answer is number 0. Jadi pada data alif ini dia sudah tepat atau sudah sesuai dengan identifikasi atau klasifikasi data yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan mencoba data atau huruf hijaiyah yaitu ba. Di sini saya akan random saja memilih bagian pada data huruf hijaiyah ba, yaitu di sini saya coba pada bagian data ketiga. Saya akan mencoba menjalankannya di def get data test. Kita akan learning datanya. Data ini akan di print lalu disimpan di dalam data, lalu datanya tersebut akan dijalankan. Jadi pada data ba bisa dilihat possibility of-nya itu di 1, yang mana dia sudah tepat atau teridentifikasi betul, dan jawabannya pun sudah betul, yaitu the answer is number 1. Lanjut pada data tak, mungkin kita ambil data yang kedua. Nah, jadi di sini kita akan mencoba datanya. Nah, bisa dilihat teman-teman, jadi pada data tak itu dia masuk ke possibility of 2 yang memiliki nilai 0,000114 seterusnya, dengan the answer is number 2. Jadi pada data ba itu datanya sudah teridentifikasi betul atau sudah valid.
Lanjut kita coba ambil data sa. Sa itu kita coba ambil data yang pertama, teman-teman. Jadi pada data ini kita coba lalu kita coba. Di sini teman-teman bisa lihat possibility of-nya itu ada dua, yaitu possibility of 2 dan possibility of 3. Kenapa demikian? Karena bisa jadi datanya belum teridentifikasi valid atau betul, dan bisa juga datanya itu dalam bagian data sa ini itu datanya masih sedikit. Jadi kita perlu menambahkan datanya itu supaya datanya itu tepat di possibility of 3 atau 3, yang mana memiliki nilai 3,01. Lanjut kita ke data Jim. Nah, Jim ambil data 3. Kita coba data yang ketiga. Untuk data Jim, nah di sini bisa terlihat kalau datanya itu valid. Kenapa? Karena possibility-nya itu terletak di 4, yang mana kita mulai dari huruf hijaiyah alif yaitu datanya 0, ba itu datanya 1, ta itu datanya 2 maksud saya, dan sa itu datanya 3, jim itu datanya 4, yaitu memiliki possibility 4 is dengan nilai 0,002 seterusnya, dan the answer is number 4. Ini membuktikan kalau datanya itu sudah teridentifikasi valid atau betul. Mungkin dari saya ini saja. Selanjutnya saya akan menyerahkan penjelasan selanjutnya yaitu kepada Muhammad Raihan, dan saya meminta maaf karena tidak bisa membuat video tersebut menampakkan wajah saya dikarenakan laptop saya tidak mendukung. Jadi saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Rian, khususnya sebagai mata kuliah machine learning, karena saya tidak bisa menampakkan wajah saya dikarenakan device yang tidak mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan akan melanjutkan naif bayes pada huruf hijaiyah. Kita lanjutkan dari kha, di mana data yang dibuat adalah 3 buah, lalu kita masukkan data setnya. Lalu coba kita running untuk melihat nilai possibility dan jawaban apakah dia itu nilainya 5, dimana 5 itu adalah nilai kha, 6 itu nilai kha. Mari kita lihat, kita running. Nah, di sini nilai jawabannya salah ya, karena seharusnya jawabannya adalah 5, tetapi jawabannya 6. Itu dikarenakan mungkin beberapa faktor. Yang pertama itu dikarenakan kurangnya data yang dibuat, yaitu hanya 3 buah, dan nomor di sini keluarnya nomor 6, dan nomor 6 itu adalah kha, yang dimana
yang dimana H dan Kho ini tidak beda jauh, hanya berbeda pada satu titiknya saja, tapi jawaban mengarah kepada nomor 6 atau Kho, padahal harusnya mengarah pada H, dimana nilai H itu lebih rendah daripada nilai Kho yang berupa 0,001, sedangkan nilai H 0,0003. Mari kita lanjutkan data selanjutnya, yaitu nilai Kho. Sama halnya dengan H, di sini nilai Kho dibuat datanya 3 buah, lalu kita masukkan data setnya untuk mendapatkan nilai possibility. Kita rapikan terlebih dahulu untuk memudahkan dapat dilihat. Kita running. Nah, di sini nilai Kho benar ya, jawabannya 6 dengan nilai possibility-nya itu 0,001219. Lalu kita lanjutkan, setelah Kho ada dal, sama halnya dengan sebelumnya, ada 3 buah data dan kita masukkan data setnya. Kita rapikan terlebih dahulu agar memudahkan atau dapat melihat dal. Nah, di sini bisa dilihat dalnya pada kanan atau kursor. Kita coba learning dalnya, kita coba running dalnya, apakah nilainya 7. Nah, hasilnya benar 7, dan nilai dari possibility-nya didapatkan 0,0035 sekian. Dal benar. Mari kita lanjut. Setelah dal, zal, 3 buah data yang dibuat, kita set data zal. Kita rapikan terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam program. Kita running, apakah nilainya nilai possibility-nya berapa. Nilai possibility-nya ditemukan di 8 ya, benar, dengan nilai yang lumayan tinggi, dengan nilai possibility 1,1894. Lalu kita next ke row. Sama halnya row, 3 buah data yang dibuat dan kita set data row untuk mencari nilai possibility-nya. Oke, benar, nilai row di 9 dengan nilai possibility-nya adalah 0,00246. Nah, mungkin itu adalah hasil dari naif bias, hasil dari huruf hijaiyah menggunakan naif bias dengan dataset dengan data 3 buah per 1 huruf hijaiyah. Kami membuat 10 huruf hijaiyah
dengan dataset, kami coba satu dataset. Itu sekian dari saya tentang kelanjutan dari tadi untuk mendapatkan nilai possibility-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.